Pelonggaran kunjungan wisatawan mancanegara pasca penerapan pengetatan kunjungan akibat pandemi membuahkan hasil yang positif. Dalam weekly press briefing, Menparekraf Sandiaga Uno sebut pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara naik hampir 2.000% dibanding Juni 2021 lalu. Mulai Januari hingga Juni 2022, sudah lebih dari 750.000 wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia yang juga berdampak pada tingkat okupansi hotel yang meningkat 50% di bulan Juni 2022. Dimulai dari kunjungan sejumlah 350.000 kurang lebih yang naik tajam hampir 2.000% dibandingkan bulan Juni 2021. Di bulan Mei 2022, month on month pertumbuhannya meningkat 63%. Sandiaga Uno berharap dengan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara bisa membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Menko Polhukam, Mahfud MD memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI untuk dimintai informasi soal dugaan adanya anggota DPR yang berhubungan dengan Sambo. Dalam keterangannya, Mahfud membeberkan, Irjen Verdi Sambo memang menghubungi berbagai pihak untuk mendukung skenario yang ia buat. Pihak yang dihubungi Jenderal Bintang 2 itu antara lain Kompolnas, Komnas HAM, dan anggota DPR RI. Tujuannya agar semua pihak percaya bahwa Brigadir Joshua tewas dalam baku tembak dengan Barada Eliezer. Tetapi yang saya pastikan dan saya buktikan bahwa Sambo dengan seluruh jaringannya itu memang membuat gerakan agar orang percaya. Dan yang dihubungnya itu satu Kompolnas, dua Komnas HAM, yang DPR ini saya telepon enggak, jadi saya katakan silakan, tidak ada tindak pidananya di sini, harus saya katakan. Itu ada anggota DPR kan sama saya dengan di tengah pasar pada maling itu kan tidak bisa orang yang melakukan pidana kalau tidak menyebut siapa malingnya. Namun Mahfud enggan menyebutkan nama anggota DPR RI yang dihubungi oleh Sambo. Ia menilai tidak ada unsur tindak pidana terhadap para pihak yang dihubungi oleh Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati masih bersikeras merasa sebagai korban pelecehan seksual. Padahal dalam konstruksi penetapan tersangka, Putri diduga menawarkan uang kepada 3 tersangka lain. Sabtu dini hari, Putri Chandrawati meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Ia diduga berada di dalam minibus hitam dengan sembunyi-sembunyi menghindari kejaran media. Usai diperiksa perdana selama 12 jam, setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, penyidik tim khusus belum menahan Putri. Polisi beralasan pemeriksaan sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka. Usai pemeriksaan, Putri masih bersikeras sebagai korban pelecehan seksual. Padahal sebelumnya, tim khusus menegaskan tuduhan pelecehan seksual terhadap Putri tidak terbukti. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada tersangka Putri Chandrawati dalam pemeriksaan Jumat lalu karena terkesan menghindar dari media. Enggak lah, saya nggak ngerti lewat mana. Saya nggak ngerti lewat mana. Ya enggak, semua sama. Ya, pemeriksaan semua sama, berlaku equal. Ya? Pakai aja lah depan sini kalau nggak salah. Iya, nggak salah. Berhari-hari Putri Chandrawati mengaku trauma berat atas dugaan pelecehan seksual dalam skenario awal drama Sambo. Permohonan perlindungan sebagai korban dari LPSK pun luput diraih Putri. Putri akan kembali diperiksa 31 Agustus mendatang dan akan dikonfrontasi dengan tersangka lain. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya, Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua.
Pemirsa, saksikan konser Jakarta Sound of Love persembahan iNews 8 September mendatang di Bengkel Space SCBD. Nikmati romansa cinta dari lagu Fairytale, Yura Yunita, dan Caleb J. Tiket konser sudah dapat dibeli melalui loket.com. Informasi ini pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Aprilia Putri pamit, terima kasih. Sampai jumpa.